Halo, kembali lagi bersama saya, Rosa Drocer Katrina Puka. Saya dari semester 4 kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Di sini saya akan menjelaskan model-model pengembangan bahan ajar. Yang pertama, pengertian. Model-model pengembangan bahan ajar dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja konseptual dan prosedural yang sistematis yang digunakan sebagai panduan dalam proses merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran. Yang kedua, model-model pengembangan bahan ajar. 1. Model Azure. Model Azure merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau yang disebut juga sebagai model berorientasi kelas. Perencanaan pembelajaran model Azure meliputi 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analysis learners. Tahap pertama ini adalah menganalisis peserta didik. Ada 3 karakteristik yang sebaiknya diperhatikan pada diri peserta didik, yaitu 1. Karakteristik umum. Yang termasuk dalam karakteristik umum adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis, kebudayaan, dan faktor sosial ekonomi. Yang kedua, spesifikasi kemampuan awal. Berkenan dengan pengetahuan dan kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya. Informasi ini dapat kita peroleh dengan memberikan entry test atau entry behavior kepada peserta didik sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar timbul dari kenyamanan yang kita rasakan secara psikologis dan emosional saat berinteraksi dengan lingkungan belajar. Karena gaya belajar siswa atau mahasiswa ada yang cenderung dengan audio, visual, atau kinestetik. Tahap yang berikut adalah state, standard, and objective. Tahap kedua ini adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah gunakan format ABCD, mengklasifikasi tujuan dan perbedaan individu. Tahap yang ketiga adalah select strategis, teknologi, media, and materials. Tahap ketiga dalam merencanakan pembelajaran yang efektif adalah memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran harus dipilih apakah berpusat pada siswa atau berpusat pada guru sekaligus menentukan metode yang akan digunakan. Dalam langkah ini melibatkan 3 pilihan. Yang pertama, memilih materi yang sudah disediakan. 2. Mengubah atau memodifikasi materi yang ada. Dan 3. Merancang materi dengan desain baru. Tahapan yang keempat adalah outlines, teknologi, media, and material. Tahapan keempat ini adalah menggunakan teknologi, media, dan material. Untuk melakukan tahap ini, kita harus mengikuti proses 5P, yaitu 1. Pratinjau atau preview, mengecek teknologi, media, dan bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran sesuai dengan tujuan dan masih layak dipakai atau tidak. Yang kedua, menyiapkan atau prepare teknologi, media, dan materi yang mendukung pembelajaran kita. 3. Mempersiapkan atau prepare dengan belajar lingkungan sehingga mendukung penggunaan teknologi, media, dan materi dalam proses pembelajaran. 4. Mempersiapkan pembelajar sehingga mereka siap belajar dan tentu saja akan diperoleh hasil belajar yang maksimal. Terakhir, menyediakan atau profit pengalaman belajar yang terpusat pada pengajar atau pelajar sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dengan maksimal. Tahapan kelima yaitu review learner participation. Tahapan kelima ini adalah mengaktifkan partisipasi peserta didik. Belajar tidak cukup hanya mengetahui, tetapi harus bisa merasakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hal-hal yang perlu dipelajari sebagai hasil belajar. Tahapan yang keenam adalah
evaluasi, dan revisi. Tahapan keenam ini adalah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Yang kedua adalah model ADIE. Salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahapan pengembangan, yaitu 1. Analisis. Analisis yaitu melakukan needs assessment atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang kita lakukan dalam tahap desain ini adalah yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menyusun tes di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian, tentukan strategi pembelajaran dan media yang tepat yang harus seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan. Yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses di mana desain itu diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Salah satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Dalam melakukan langkah pengembangan ini, ada 2 tujuan penting yang harus dicapai, yaitu memproduksi, membeli, atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahapan yang keempat yaitu implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Tujuan utama dari langkah ini antara lain membimbing siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Tahapan kelima yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu 1. Sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. 2. Peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. Yang ketiga, keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga adalah model CAM. Model CAM merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah-langkah penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, menentukan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tim tujuan. 5. Pengembangan penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber-sumber belajar yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Yang ke-8, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personali, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Yang ke-9, mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat
Mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dalam peninjauan kembali beberapa fase, dari perencanaan yang membutuhkan perbaikan yang terus-menerus, evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang keempat adalah model Dig and Carry. Model pengembangan ini ada kemiripan dengan model CAME, tetapi ditambah komponen melaksanakan analisis pembelajaran. Terdapat tahap yang akan dilewati pada proses pengembangan dan perencanaan tersebut. Dari model di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Identifikasi tujuan. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Mengidentifikasi tingkah laku awal dan karakteristik pelajar. 4. Merumuskan tujuan kinerja. 5. Pengembangan tes acuan patokan. 6. Pengembangan strategi pengajaran. 7. Pengembangan atau memilih pengajaran. 8. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Revisi pengajaran. 10. Mengembangkan evaluasi sumatif. Yang kelima, model Hanford and Pitts. Model Hanford dan Pitts adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase. Model ini lebih berorientasi produk melalui 3 fase, yakni yang pertama, fase analisis adalah analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran. Yang kedua, fase desain. Informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase desain bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumenkan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembelajaran media tersebut. Yang ketiga, fase pengembangan dan implementasi terdiri dari penghasilan diagram, alur, pengujian serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang keenam adalah model Gagnett and Brick. Pengembangan desain instruksional model Gagnett and Brick ini berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru yang bekerja sebagai perancangan atau desainer kegiatan instruksional maupun tim pengembangan instruksional yang anggotanya meliputi guru, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Langkah-langkah pengembangan model Gagnett and Brick sebagai berikut. 1. Analisis dan identifikasi kebutuhan. 2. Penetapan tujuan umum dan khusus. 3. Identifikasi alternatif cara memenuhi kebutuhan. 4. Merancang komponen dari sistem. 5. Analisis A. Sumber-sumber yang diperlukan. B. Sumber-sumber yang tersedia. C. Kendala-kendala. 6. Kegiatan untuk mengatasi kendala. 7. Memilih atau mengembangkan materi pelajaran. 8. Merancang prosedur penelitian murid. 9. Uji coba lapangan, evaluasi formatif dan pendidikan guru. 10. Penyesuaian, revisi, dan evaluasi lanjut. 11. Evaluasi sumatif. Dan yang terakhir, pelaksanaan operasional. Model di atas merupakan model yang paling lengkap yang melukiskan bagaimana suatu proses pembelajaran dirancang secara sistematis dari awal sampai akhir. Yang ketujuh adalah model Borg and Goal. Borg and Goal mendefinisikan penelitian dan pengembangan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam penelitian. Dalam model penelitian ini dikembangkan menetapkan 10 langkah prosedural dalam pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. 2. Melakukan perencanaan. 3. Mengembangkan bentuk awal produk. 4. Melakukan uji lapangan kerja. 5. Melakukan revisi produk utama. 6. Melakukan uji lapangan untuk produk utama. 7. Melakukan revisi produk operasional. 8. Melakukan uji lapangan terhadap produk final. 9. Melakukan revisi produk final. 10. Diseminasi dan implementasi. Yang ke-8 adalah model 4D. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan model 4D dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.
define atau pendefinisian. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan, penggunaan serta model penelitian dan pengembangan yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap definisi yaitu for-and analysis, 2. Clearness analysis, 3. Task analysis, 4. Concept analysis, 5. Specific instructional objective. Dalam konteks pengembangan bahan ajar atau modul buku LKS, tahapan pendefinisian dilakukan dengan cara 1. Analisis kurikulum, 2. Analisis karakteristik peserta didik, 3. Analisis materi, 4. Merumuskan tujuan. Tahapan yang berikut, desain atau perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan tes acuan patokan, 2. Pemilihan media, 3. Pemilihan format, 4. Rancangan awal. Tahapan yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Dari tahap ini terdapat 2 kegiatan yaitu expert appraisal and development testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Yang berikut adalah developmental testing, merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada uji coba ini dilakukan dengan cara dicari data respon, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki, kemudian diujikan kembali sampai menghasilkan atau memperoleh hasil yang efektif. Tahapan yang keempat yaitu penyebarluasan. Dari tahapan ini dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu validation testing, packaging, diffusion, and adoption. Pada tahap validation testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Setelah produk diimplementasikan, pengembangan perlu melihat hasil pencapaian tujuan yang belum dicapai. Dapat perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan. Kegiatan yang terakhir dari tahapan pengembangan adalah melakukan packaging atau pengemasan, diffusion, dan adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain.